Kendati diriwayatkan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut dirinya sebagai kitab tertulis. Ini memberi petunjuk bahwa, wahyu tersebut tercatat dalam suatu tulisan, bahkan semenjak awal perkembangan Islam di kota Makkah. Kisah masyhur Umar bin Khattab, sebelum masuk Islam adalah bukti nyata betapa Al-Quran telah ditulis pada periode awal Islam. Fatimah, adik perempuan beliau yang lebih dahulu masuk Islam, ternyata memiliki sepotong kertas kulit yang bertuliskan Al-Quran yang hendak direbut Umar kala itu. Sementara di kota Madinah, Nabi Muhammad menunjuk tidak kurang dari 65 orang sahabat sebagai penulis wahyu. 3 nama masyhur diantaranya adalah Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan Zubair bin Awam. Namun demikian, meski Nabi Muhammad telah mencurahkan segala upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam memelihara keutuhan Al-Quran, akan tetapi, beliau tidak merangkum semua ayat dan surah ke dalam satu jilid, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Zaid bin Sabit. Beliau menegaskan bahwa, saat Nabi Muhammad wafat, Al-Quran masih belum dikompilasi dalam satu buku utuh. Sepeninggal Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq berupaya mengkompilasi seluruh ayat Al-Quran dalam satu mushaf utuh. Untuk maksud tersebut, beliau menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua pelaksana. Setelah tugas terselesaikan, kompilasi Al-Quran selanjutnya disimpan dalam arsip kenegaraan di bawah pengawasan langsung Abu Bakar sendiri selaku khalifah pertama pasca meninggalnya Nabi Muhammad. Sebagaimana dimaklumi, bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 7 macam dialek, atau sab'atu ahruf. Dalam perjalanan waktu, sedikit banyak, hal ini menimbulkan perselisihan di kalangan sahabat Nabi, terutama setelah Islam menyebar luas. Umar telah memahami masalah ini, sehingga di masa pemerintahannya, beliau mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak untuk mengajarkan Al-Quran dengan dialek Quraisy, sebagaimana ia diturunkan, bukan dengan dialek Huzail, sebagaimana ia biasa membaca. Jika di masa sebelumnya, Al-Quran dibaca dengan berbagai macam dialek, maka di masa Utsman bin Affan ditetapkan hanya satu dialek saja, yakni dialek Quraisy. Dalam konteks ini, beliau menyusun naskah mushaf semata-mata berdasarkan kepada mushaf resmi yang disimpan di bawah penjagaan Hafsah, istri Nabi. Bahkan dalam riwayat lain, disebutkan bahwa penyusunan mushaf Al-Quran mengacu juga pada mushaf independen yang dimiliki istri Nabi lainnya, yaitu Aisyah. Mushaf yang disusun pada periode Utsman bin Affan inilah, di kemudian hari disebut Mushaf Utsmani. Mushaf tersebut kemudian diduplikat, dan dikirim ke beberapa tempat, seperti Kufah, Basra, Suriah, Makkah, Mesir, Bahrain, Yaman, dan satu duplikat lagi disimpan di Madinah. Penting dicatat bahwa, tidak ada naskah yang dikirim tanpa seorang qori, yang bertindak sebagai pengajar, seperti Zaid bin Sabit ke Madinah, Abdullah bin Said ke Makkah, Al-Mughirah bin Syihab ke Suriah, Amir bin Abdul Qais ke Basra, dan Abu Abdurrahman As-Sulami ke Kufah. Pada saat yang bersamaan, demi menjaga kesatuan bacaan Al-Quran, semua fragmentasi Al-Quran yang masih ada, selain mushaf resmi pada masa ini dibakar. Namun demikian, mushaf Utsmani pada masa awal ini, hanya terdapat konsonan atau karakter, dan tidak ada huruf vokal atau baris dan titik. Selanjutnya, Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak pada masa Khalifah Umayyah, membagi mushaf Utsmani menjadi 1/3, 1/4, dan 1/7. Tidak lama kemudian, sekitar abad pertama Hijriah, mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian, yang disebut manazil. Pengelompokan ini sengaja dibuat, untuk memudahkan orang yang hendak menyelesaikan bacaan seluruh mushaf dalam waktu 1 minggu. Sementara pada abad ketiga Hijriah, mushaf dikelompokkan juga menjadi 30 juz. Ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi orang yang ingin menghabiskan membaca seluruh Al-Quran dalam 1 bulan. Pada awal mulanya, mushaf Utsmani tidak memuat tanda titik untuk membedakan karakter seperti ba dan ta,
dan sebagainya, juga tidak ada baris diakritikal, seperti fathah, kasroh, dan domah. Tanda diakritikal, dibuat pertama kali oleh Abul Aswad Ad-Duali, tokoh penting yang wafat pada tahun 69 Hijriah, atas perintah Khalifah kala itu. Kerangka ini kemudian menjadi prototip yang diturunkan dari Ad-Duali, ke generasi penerusnya melalui Yahya bin Ya'mar, Nasr bin Ashim, dan Maiman al-Akron, sampai kepada Khalil bin Ahmad, yang mana sistem kerangka yang dibuatnya, menggantikan sistem kerangka sebelumnya.